seperti orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Halo Timsover, salam sehat dan tetap semangat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Ipus hadir kembali menemani segala aktivitas Anda dan tetap di program Times Podcast. Nah, kita kali ini kita akan terus berkolaborasi dengan UMKM. Maka bagi yang punya produk nanti bisa kirim di sini. Nanti untuk alamatnya ada di deskripsi di bawah ini. Kali ini kita berkolaborasi dengan Aisyah Almira Musim Klating, kemudian ada Bell House, sambal pecel Buati, ada sambal pecel Salsawuni, terus ini ada Yuki Klating, dan kita berada di Gosak Baso Jalan Sulawesi nomor 13 Madiun. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah praktisi budaya Bapak Widodo. Nanti kita akan obrolin tentang apakah Madiun ini sudah layak dikunjungi wisatawan. Nah, untuk selengkapnya kita langsung ngobrol aja dengan narasumber, yaitu Bapak Widodo. Selamat datang Pak Widodo di Times Podcast. Iya, terima kasih. Iya, Pak Widodo, ini Pak Widodo, mohon maaf kepanjangannya apa ini? Nama panjangnya Pak Widodo. Nama sejak kecil saya Widodo, namun teman-teman kemudian di dunia maya itu nama saya dikenal dengan Widodo GB Sastro. Widodo GB Sastro. Iya, itu juga gitu punya ya, makna loh. Iya, betul. Nah, Pak Widodo ini beliau dari beliau adalah Wakil Ketua Historia Van Madiun atau HVM Kompas Media. Nah, untuk ngobrolin lebih lanjut ini Pak, yang tadi balik ke tema tadi bahwa Madiun apakah sudah layak untuk dikunjungi wisatawan? Kira-kira ini Pak, sebelumnya bisa dijelaskan singkatan HVM itu apa ya Pak ya? HVM itu singkatan dari Historia Van Madiun. Jadi itu sebuah komunitas di dunia maya atau di Facebook. Komunitas di dunia maya atau Facebook, berarti untuk awalnya ini dari Facebook dulu nih betul. Pak? Ini seperti terinspirasi waktu tahun 2012 itu mulai bermunculan. Facebook masih baru ya waktu itu. Ya betul. Tahun berapa itu Pak kalau 2012. Oh 2012. 2012 ada Historia Van Bandung, ada beberapa kota. Kita meniru Historia Van Madiun, HVM. Ya. HVM. Kesannya memang kolonial banget karena waktu itu ya kita terinspirasi dengan Kota Madiun. Kota Madiun itu ternyata banyak bangunan kolonial. Nah, ini kan sebuah cagar budaya yang perlu dilestarikan. Nah, itu nanti yang kita mau tanyakan atau mau obrolin lebih lanjut ya Pak ya, ini ya Pak ya. Ya, apa saja menurut Pak Widodo ini tempat atau peninggalan bersejarah di Madiun yang perlu diketahui dan dilestarikan ini Pak? Ya, tentunya cukup banyak sekali, mulai dari era kerajaan atau era sejarah, kemudian era Islam dan era kolonial sendiri di Kota Madiun dan sekitarnya itu cukup banyak. Ya, cukup banyak sekali ya Pak. Mungkin hanya beberapa yang kelihatan besar-besar yang baru dikenal oleh masyarakat. Dan ini potensi sekali. Sangat berpotensi sekali ya untuk terus selalu dikunjungi. Apalagi nih Madiun untuk tempat wisata sendiri kan kita nggak punya tempat wisata seperti identik. Kalau wisata itu kan dengan gunung nih Pak, dengan pantai dan sebagainya. Mungkin akan terus kembangkan dengan mempromosikan dengan cara seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi potensi wisata di Kota Madiun untuk alam jelas tidak ada. Namun untuk sekitar Madiun ada. Nah, di Kota Madiun ini bisa kita buat wisata, kita tingkatkan dari
wisata kuliner jelas. Wisata kuliner. Dengan pecel Madiunnya. Itu sudah melegenda itu, Pak. Ini yang wisata budaya. Jadi seperti saya itu sering berkunjung, seneng berkunjung mungkin pada umumnya pasti Jogja. Betul. Kemudian Bali, Solo. Kenapa? Di situ selain ada destinasi wisata, suasana budaya yang kental itulah yang membuat kita itu nyaman, menarik, betah tinggal di kota itu. Nah, Madiun ini seharusnya juga seperti itu. Mungkin tujuan wisatanya ke Sarangan, Mbak ya. Betul. Namun seneng nginap di Madiun. Karena apa? Karena lingkungan suasana budayanya cukup mengena. Begitu, apalagi kulinernya mantap. Betul ya, itu bisa dijadikan kita untuk menarik wisatawan untuk datang di Kota Madiun ini ya Pak ya. Pak, bagaimana melindungi keberadaan tempat bersejarah tersebut? Nah, ini untuk Kota Madiun ini pastinya kan punya nih Pak, Kota Madiun punya tempat Madiun sejarah. itu cukup banyak, di samping bangunan kolonial, kemudian juga peninggalan sejarah kerajaan ada, kemudian sejarah peninggalan penyebaran agama Islam juga ada. Di Kota Madiun ini alhamdulillah mungkin selangkah lebih maju Mbak dengan kota-kota atau kabupaten lainnya, karena beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan 19 cagar budaya di Kota Madiun plus 2. Oh 19 itu plus 2. 19 plus 2. Bapak kira-kira hafal nggak ini Pak dari 19 plus 2? Oh bisa disebutkan mungkin buat Indonesia biar tahu Pak. Karena di Kota Madiun itu identik dengan kota kolonial ya. Maka mayoritas bangunan-bangunan kolonial. Sekolah-sekolah era kolonial masih berdiri, kemudian juga bangunan-bangunan peninggalan kolonial masih banyak berdiri, walaupun beberapa sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya. Dari 19 cagar budaya sudah ditetapkan plus 2 Mbak. 2 itu adalah peninggalan era Islam, yaitu Masjid Kuncen beserta makam Kuncen dan juga Masjid Taman beserta lingkungan makam taman. Nah itu sangat potensi sekali, apalagi 2 masjid ini sampai sekarang ini masih cukup banyak sebagai tujuan ziarah. Karena wisata tidak hanya untuk bersuka-suka lah katakan begitu. Jadi di situ kita bisa berkunjung ke suatu tempat untuk ziarah, salah satunya Kuncen Madiun. Yang tambahan 2 itu ya, yang tadi mungkin yang 19 itu mungkin nggak harus semua sih, kira-kira 19 itu tadi apa aja ya Pak? Ya, diantaranya sekolah-sekolah seperti SD Dragila, SD Guntur, SMP 1, gitu. SMP bentuk bangunan SMP 3, kemudian sekolah Santa Bernardus, gereja Jalan Jawa, dan lain-lain lah ya, banyak, masih banyak 19 termasuk yang belum seperti Busbo itu karena secara kewilayahan itu bukan milik pemerintah kota, namun sementara ini masih kelihatannya arahnya ke sana juga, nanti akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah ini sempat ada usulan beberapa tempat yang dijadikan cagar budaya, kira-kira mana saja? Selain 19 plus 2 itu sebetulnya masih banyak, terutama peninggalan era kerajaan itu sampai sekarang belum terpantau dengan baik lah. Contohnya di wilayah Dembangan itu banyak peninggalan kerajaan berupa batu-batu fragmen candi, kemungkinan diberikan candi itu juga perlu ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena apa? Takutnya nanti hilang kalau tidak dilindungi oleh bakalan punah ya Pak ya. Iya betul. Kemudian tempat-tempat lain seperti Sendang Kuncen yang cukup terkenal, kalau kalangan spiritual itu cukup terkenal, Sendang Tundung Mediun di Kuncen sana itu. Di daerah
kuncennya itu Kuncen Pak. Demangan itu ada sebuah sendang, konon di situ dulu tempat empu untuk membuat keris Tundung Mediun gitu. Wow. Jadi dalam menangkap kunjungan wisata tidak hanya orang yang mau liburan, namun di situ orang yang mau ziarah, orang yang mau spiritual. Untuk ayo datang ke Kota Madiun, selain ziarah mampir beli pecel dan sebagainya gitu. Iya, Pak, ini saat ini Maduka sedang mengembangkan pariwisata ya Pak ya, sudah sangat Iya. gencar ini Pak, Iya, sangat-sangat betul. lagi gencar-gencarnya. Apakah cagar budaya itu bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan yang datang di Kota Madiun? Iya, ini Bapak Wali Kota ini terus terang memberikan sebuah terobosan. Kalau orang dulu mikir bicara Kota Madiun kok bicara wisata itu aneh begitu ya. Ya betul. Betul nggak? Betul. Tapi sekarang tidak. Nah, sekarang ini Bapak Wali Kota sudah mulai merintis dengan pembangunan taman-taman wisata, juga Jalan Pahlawan atau Pahlawan Street Center. Betul. Yang ngimbo-ngimbo seperti Jogja, Malioboro-nya Jogja. Yaitu juga tidak salah karena memang dulu menurut saya tidak salah, dulu Madiun itu wilayahnya Jogja, bahkan konon adalah Madiun ini adalah mancanegara timur, mancanegara timur berangwetan begitu. Jadi kalau pimpinan dari wilayah-wilayah di wilayah Jawa Timur. Ini Madiun ini begitu. Itu, ya, namun walaupun begitu ya kritik boleh dong. Boleh terus iya. Kritik dan Kalau syarat lah bisa, seperti itu. Monggo. Juga harus memunculkan karakter-karakter Madiun sendiri. Misalkan patung Singapura sih bagus, tapi alangkah bagusnya kalau patung pendekar yang gagal. Begitu kan? Karena Kota Madiun ini identik dengan kota pendekar ya Pak ya. Ini pendekar ini berduyun datang ke Madiun ini juga aset wisata. Wisata ziarah begitu. Kalau di Jogja atau di Solo itu kan wisata heritage kan menjadi daya tarik yang luar biasa. Kalau di Kota Madiun ini menurut Pak Widodo bagaimana Pak? Heritage-nya Kota Madiun adalah cagar budaya itu sendiri ya Pak? Iya, cagar budaya itu sendiri. Kalau Mbak Jalan Pahlawan ya mulai dari utara, itu dari kantor Samsat Polresta itu bangunannya identik, itu bangunan lama. Ke selatan lagi masih ada beberapa bangunan Kodim, itu peninggalan kolonial. Kemudian apalagi Bakorwil ex Karisidenan itu layak istana negara sepertinya. Iya, itu kan luar biasa. Biasa. Ini pun untuk Kota Madiun sendiri, untuk warga Kota Madiun sendiri itu memanfaatkan dengan kantor Bakorwil Madiun untuk dijadikan foto, jadi spot foto yang bagus. Apalagi nanti kalau untuk wisatawan yang datang Kota Madiun mungkin akan lebih tertarik. Ada menara gereja, ada menara di Bakorwil, kemudian belum di depan bangunan wali kota itu bangunan wali kota kita juga cagar budaya. Itu peninggalan kolonial bagus sekali, walaupun ada beberapa yang sudah hilang seperti Lawu itu sudah sekarang jadi mall. Dulu bangunan Lawu pun juga lebih artistik gitu ya Pak. Sekarang mungkin dibuat lebih modern. Itu dulu bangunan opera yang itu keren waktu itu. Luar biasa saat itu ya Pak ya. Walaupun ada yang sudah hilang, namun yang masih ada mari kita lestarikan. Betul, saya setuju sekali dengan Pak Widodo. Pak ya, apakah tempat bersejarah di Kota Madiun itu layak untuk dijual menurut Pak Widodo? Saya kira cukup layak. Ya selama ini sudah banyak kunjungan wisata ke Madiun, terutama untuk kunjungan ziarah ke situs Kuncen Madiun, ke situs Taman Madiun, kemudian kunjungan ziarah dari para pendekar-pendekar di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Nah, sekarang kita tarik ayo untuk yang masyarakat yang liburan, ayo kita datang ke Madiun, nginap di Madiun. Suasananya di Madiun, destinasi wisata alamnya di Sarangan, Ngebel atau yang lainnya. Ada saling berkaitan ya Pak ya. Syukur di Kota Madiun sendiri
dibuatkan sebuah tempat rekreasi, destinasi wisata buatan yang cukup menarik. Begitu. Menurut Pak Widodo nih Pak, apa sih yang perlu dilakukan pemerintah Kota Madiun agar tempat bersejarah tetap ada dan tetap terjaga ini? Tentunya pembangunan di sektor budaya, jadi membangun budaya melalui sudah ada sebenarnya undang-undang yang mengaturnya, Mbak. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu 10 objek kebudayaan itu ayo kita kembangkan. 10 objek kebudayaan. Nah, iya betul. Itu kita kembangkan, kalau sudah berkembang maka suasana budaya itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Ditambah cagar budaya. Ditambah cagar budaya. Jadi 10 objek kebudayaan itu kita kembangkan agar suasana budaya itu muncul, ditambah cagar budaya, ditambah destinasi wisata. Nah, itu akan menjadikan satu kesatuan yang luar biasa yang bisa memancing wisatawan untuk datang ke Kota Madiun ini ya Pak ya. Nah, ini agar cagar budaya bisa terintegrasi dengan pengembangan pariwisata di Kota Madiun, apa yang perlu dilakukan? Ya, tentunya akses ke cagar budaya itu sendiri. Akses ke cagar budaya itu sendiri. Buat apa cagar budaya itu mewah seperti, mohon maaf, Bakorwil ya, tapi betul. kita kesulitan untuk masuk. Jadi Ya kan? aksesnya ini yang dibutuhkan mungkin akses Betul. untuk masuk Bagaimana sebuah cagar budaya itu masyarakat bisa menikmati, tidak hanya memandang dari kejauhan. Kalau perlu kantor balai kota itu akhir pekan dibuka. Iya, Umum gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak. Jadi biar balik lagi orang-orang yang dari Kota Madiunnya sendiri, untuk warga Kota Madiunnya bisa menikmati, kemudian bisa jadi memperkenalkan ke teman-teman lah, memberikan edukasi ke saudara, teman ataupun ya bisa meluaskan informasi bahwa Kota Madiun ini mempunyai keistimewaan wisata yang lain dari yang lain gitu. Betul, Pak. betul. Ya Pak. Agar cagar budaya ini terintegrasi dengan pengembangan pariwisata Kota Madiun, apa yang perlu dilakukan tadi Pak? Ya, pertama tentunya akses masuk ke cagar budaya sendiri, kemudian pengembangan ya. Jadi ada perlindungan. Ada perlindungan jelas dengan penetapan cagar budaya. Kemudian ada pengembangan, bisa dikembangkan sesuai dengan cagar budayanya. Kemudian pemanfaatan dimanfaatkan untuk ya tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, karena ini cagar budaya, barang yang langka tidak boleh rusak sembarangan. Kemudian pembinaan itu ya berupa rewards atau berupa subsidi dari pemerintah sendiri untuk kelestarian cagar budaya itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi keterkaitan antara pemerintah Kota Madiun dan warganya sendiri pun juga saling bersinergi mungkin ya. Iya. Masukan dari HPM ini terkait dengan pelestarian budaya dan cagar budaya di Kota Madiun itu apa Pak? Ya dikembalikan lagi, kita sesuai aturan tadi. Kita berharap bahwa mari Kota Madiun ini sudah oleh Bapak Wali Kota sudah diawali dengan sebuah suasana budaya sudah dimulai, mari kita kembangkan. Jadi mari kita kembangkan 10 objek kebudayaan kita kembangkan, kemudian cagar budaya kita lestarikan, kita kembangkan. Insya Allah beberapa tahun mendatang kita akan terus berkembang, seperti Jogja, lebih luar biasa ya Pak ya. Jadi suasana budaya akan muncul dengan sendirinya. Nah Pak Widodo, ini yang terakhir, menurut Pak Widodo ini apa saran dari Pak Widodo agar tempat bersejarah dan cagar budaya menjadi bagian pengembangan pariwisata yang layak untuk dijual ini Pak? Tentunya harus terintegrasi dan tidak jomplang.
tidak jomplang. Tidak jomplang. Begini, kalau kita melihat Pahlawan Street Center malam minggu ramenya luar biasa, Mbak. Tapi kalau kita lihat situs-situs sejarah yang lainnya itu biasa-biasa saja. Betul. Maka ini alangkah lebih indahnya pemerintah Kota Madiun mendesain bagaimana keseimbangan antara kunjungan wisata ke tempat wisata modern, kemudian situs-situs sejarah, kemudian juga cagar budaya. Paling tidak ya jumlahnya tidak terlalu banyak begitu loh. Bagaimana caranya? Ya mari kita isi dengan konten-konten edukasi, kemudian kita perluaskan, kembangkan narasi-narasi tentang cagar budaya dan sejarah di wilayah Kota Madiun ke semua kalangan, baik pelajar maupun ke masyarakat pada umumnya. Dan ini dimulai dari diri kita ya Pak sebagai warga Kota Madiun. Mari warga kota, seluruh warga masyarakat mulai peduli kepada cagar budaya dan situs-situs sejarah yang ada. Seperti itu Pak penjelasannya yang tadi. Ini obrolan yang sangat menarik sekali dengan Pak Widodo. Thames Lover, kita berharap bahwa Madiun ini, Kota Madiun ini akan terus berkembang dan melestarikan cagar budaya dan diharapkan menjadikan tempat yang akan dikunjungi untuk wisatawan baik lokal, bila perlu kita mungkin sampai luar negeri. Thames Lover, demikian tadi obrolan menarik kita. Nantikan podcast kita dengan tema dan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa.